Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semuanya, saya Astri dari Divisi Finance. Pada pagi ini saya akan membawakan materi ILM yang berjudul Manfaat Rimpang dalam Kehidupan Sehari-hari. Apa sih rimpang itu? Rimpang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah dan berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Rimpang telah digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional dan masuk ke dalam berbagai produk konsumen modern. Lalu berikut ini ada contoh dari tanaman rimpang dan juga manfaatnya. Yang pertama ada jahe yang memiliki manfaat untuk mengatasi mual, memperlancar pencernaan, dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang kedua ada kunyit. Kunyit memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan juga membantu meningkatkan kesehatan hati. Lalu yang ketiga ada temulawak. Temulawak memiliki manfaat untuk mengatasi gangguan pencernaan, meningkatkan nafsu makan, dan juga sebagai antioksidan. Lalu berikut ini adalah penjelasan dari manfaat kesehatan yang terkandung dalam rimpang. Yang pertama ada mendukung sistem pencernaan, yaitu rimpang membantu mengatasi masalah pencernaan seperti mual, kembung, dan juga gangguan pencernaan lainnya. Selanjutnya, adanya efek inflamasi, yaitu dapat meredakan peradangan pada sendi dan otot, dan juga membantu dalam pengobatan artritis dan juga sakit otot. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dari tanaman rimpang berkontribusi dalam meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Lalu yang keempat, dapat menyehatkan kulit. Karena rimpang mengandung antioksidan, sehingga rimpang membantu menjaga kulit tetap sehat dan juga bersinar. Lalu selanjutnya, rimpang juga mendukung fungsi kognitif. Untuk beberapa rimpang seperti kunyit memiliki efek positif pada kesehatan otak dan juga memori. Lalu berikut ini adalah pengolahan dari rimpang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat dijadikan atau tambahan dalam dunia kuliner. Rimpang sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan untuk meningkatkan rasa, aroma, dan juga warna ya. Contohnya termasuk kunyit dalam kari, opor, dan lain-lain. Lalu untuk minumannya kita dapat membuat minuman jahe hangat. Lalu pengolahan selanjutnya dapat kita temukan pada obat atau suplemen. Ekstraksi dari rimpang sering digunakan dalam obat-obatan herbal dan juga suplemen untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan. Lalu selanjutnya, rimpang juga dapat menjadi tambahan pada komposisi kosmetik dan juga perawatan kecantikan. Karena rimpang memiliki kegunaan seperti antioksidan dan juga antiinflamasi. Lalu berikut ini adalah contoh dari pengolahan dari segi kuliner dan juga obat-obatan ya. Adanya resep untuk meredakan asam lambung. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Yang perlu kita siapkan adalah kunyit, jahe, serai, kayu manis, jeruk nipis, garam Himalaya, madu, dan juga air panas. Selanjutnya, cara pembuatannya, yang pertama, seduh kunyit, jahe, serai, kayu manis dengan air panas mendidih. Biarkan keluar buih dan juga berubah warna. Setelah hangat, masukkan sejumput garam Himalaya, perasan jeruk nipis, dan juga madu, lalu aduk rata. Minuman siap dinikmati. Resep minuman ini diklaim sebagai minuman yang dapat meredakan asam lambung. Lalu berikutnya ada resep untuk detox rahim atau membersihkan rahim yang memiliki bahan-bahan jahe, kayu manis, kapulaga, ketumbar utuh, madu, serai, dan juga air panas. Dan berikut adalah cara pembuatannya. Yang pertama, seduh jahe, ketumbar, kapulaga, kayu manis, dan juga serai dengan air mendidih. Selanjutnya, setelah hangat, tambahkan madu, lalu aduk rata. Minuman siap dinikmati. Sekian ILM dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Halo Kak Astri, terima kasih penjelasannya. Mungkin saya mau tanya sih, itu kan tadi manfaatnya. Kira-kira kalau
kebanyakan konsumsi rimpang tuh ada efek sampingnya nggak sih, Kak? Kayak ibaratnya salah satu contoh aja deh, kayak rimpang kunyit atau rimpang jahe gitu. Kira-kira kalau kebanyakan tuh ada efek sampingnya nggak ya? Baik, terima kasih Kak Resyan atas pertanyaannya. Sebenarnya sih efek sampingnya karena kalau misalkan kita ngolahnya sendiri ya, nggak pakai mesin, itu pasti sih ada sih, karena kan kayak nggak semua dari tumbuhan itu bermanfaat ya. Paling ini sih kayak misalkan alergi kalau misalkan ada yang nggak cocok sama rimpangnya ya, kayak gitu aja sih. Jadi Malah bisa jadi nyebabin alergi gitu ya, Kak? iya alerginya di pencernaan sih, jadinya malah nggak cocok dan bikin diare. Oke. Gitu. Biasanya di rimpang apa ya gitu, Kak, yang biasanya kayak bikin diare Biasanya gitu? sih biasanya sih paling jahe ya, jahe sama kunyit. Oke. Kan kalau kita habis minum jahe tuh kadang-kadang ada perasaan kembung gitu loh. Oh, berarti over minum jahe jadi kembung gitu ya? Iya, Oke, oke, biasanya. oke. Ya, itu sih dari saya. Terima kasih, Kak Astri. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin pertanyaan saya kan tadi udah dijelasin beberapa apa yang namanya pemanfaatan penggunaan rimpang-rimpang. Nah, paling tadi juga ada di bagian bahan makanan. Mungkin saya mau lebih ke arah ke sana. Untuk rimpang, kira-kira kuliner modern apa yang memanfaatkan rimpang sebagai bahan yang utamanya atau bahan yang bikin makanan modern itu menarik karena rimpangnya gitu, atau mungkin dari Kastri sendiri uh, ada inovasi makanan yang memanfaatkan rimpang agar makanan modern tersebut menarik gitu. Mungkin lebih ke pertanyaan terbuka aja sih, itu aja pertanyaannya. Kalau dari saya sih sekarang lagi ada ya one shot untuk meningkatkan kesehatan tubuh ya, itu kita jus, jadi kayak komposisinya ada kunyit, jahe, terus abis itu sisanya kayak seledri atau jeruk. Itu biasanya sekarang sih lagi ini ya, untuk apa meningkatkan kesehatan tubuh lagi hits gitu. Jadi untuk minumannya sih Kak. Oke, itu juga di kolom chat ada. Oke, mungkin pertanyaan dari saya itu aja. Terima kasih untuk tanggapannya. Terima kasih Kak Iksan.